Halo sahabat NLPer, selamat datang kembali di channel NLP TV, channel perubahan diri bersama saya RH Wiwoho. Sahabat, dalam setiap bisnis atau organisasi, selalu ada orang yang kinerjanya lebih hebat dari yang lain. Anda mungkin mengira prestasinya 3 atau 4 kali lipat lebih baik. Keliru. Menurut statistik, mereka 16 kali lipat lebih unggul dari rata-rata orang. Inilah yang disebut sebagai wanita super atau Sri Kandi dan pria super atau Superman. Umumnya mereka ini pakar yang sangat berkualitas di bidangnya. Anda bisa menemukannya di sebuah perusahaan. Mereka ada di manajemen, penjualan dan pemasaran, layanan pelanggan, atau di departemen keuangan. Mereka juga bisa berprofesi sebagai konsultan, trainer, atau coach independen. Hasil yang luar biasa ini mereka peroleh dengan pengorbanan di luar dugaan. Tekanan yang mereka tanggung sangatlah besar. Anehnya, tekanan ini malah jarang datang dari lingkungan eksternal mereka. Para manusia super inilah yang menciptakan untuk dirinya sendiri, yang membuat kehidupan mereka menjadi sulit. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sebagian besar profesional hebat seringkali di masa kecilnya merasa tidak aman. Rasa tidak aman ini melekat selamanya, tak bisa hilang, hanya berubah bentuk. Dan inilah sebab musababnya. Anak-anak yang merasa tidak aman cenderung super khawatir. Rasa khawatir ini mendorong mereka berusaha ekstra keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tujuannya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan gagal dan kehilangan cinta ayah ibunya. Kelak di masa dewasa, tempaan itu membuat mereka menjadi orang yang paling berkualitas di lingkungannya. Tak dipungkiri, menjadi yang terbaik dan terus-menerus menanggung beban, sungguh melelahkan. Mereka merasakannya, namun tak ada celah untuk menghindarinya. Para Sri Kandi dan Superman ini cenderung bekerja sendiri. Biarpun berada di dalam tim, tetap saja mereka yang memikul semua tanggung jawabnya. Orang-orang yang mengelilinginya adalah orang-orang yang kecakapannya jauh di bawah mereka. Dalam merekrut karyawan pun, mereka cenderung berkompromi. Meskipun orang-orang yang direkrutnya tidak 100% mampu bekerja, namun dengan sadar mereka mau menerimanya. Mereka pikir orang bisa berubah, dan para manusia super ini siap membantunya. Ujung-ujungnya, waktu mereka habis hanya untuk mentraining dan memanage orang-orang itu. Inilah yang disebut sindroma Sri Kandi. Dan ini juga berlaku untuk para Superman. Kelemahan para Sri Kandi dan Superman terletak pada komunikasi. Mereka lebih suka tindakan, fokus pada pekerjaan yang harus dilakukan. Boro-boro belajar bagaimana mengandalkan kekuatan tim, bagaimana cara meningkatkan kontribusi orang lain saja mereka gagap. Mereka hanya tahu bagaimana mengandalkan diri mereka sendiri. Pendek kata, mereka itu 1. Orang yang paling berkualitas di lingkungannya. 2. Dikelilingi oleh orang-orang yang keterampilannya jauh di bawah mereka. 3. Mengambil alih semua tanggung jawab, bahkan ketika bekerja dalam tim. 4. Perfeksionis, tidak membiarkan dirinya melakukan kesalahan sekecil apapun. 5. Bekerja lebih dari semua orang dan ujung-ujungnya merasa kewalahan. 6. Tidak akan bertanya apa ranah tanggung jawabnya. 7. Tidak suka bernegosiasi atau meminta kenaikan gaji. 8. Merasa bahwa bidang penjualan dan pemasaran sebagai beban. Dengan senang hati mereka akan mendelegasikannya. Dan 9. Benar-benar peduli pada orang lain. Saya sengaja menyajikan kelemahan-kelemahan mereka karena umumnya yang kita lihat adalah kehebatannya, agar perspektif Anda lebih seimbang. Sejarah asal-usulnya, dari mana sindroma manusia langka ini berasal? Semua orang tentu punya sejarahnya masing-masing. Yang hendak saya kupas adalah sistem keyakinan mereka. Suzette Haden-Elgin, Margaret Hennig,
dan Ayn Jardim menyebutnya sebagai operating metaphors atau OM yang mendasari sistem keyakinan seseorang. OM mirip dengan operating system pada HP Anda. Pengguna Samsung tentu familiar dengan Android dan pengguna iPhone akrab dengan iOS. Keduanya memberikan pedoman yang mengatur cara kerja sistem berdasarkan apa yang penting dan bagaimana bereaksi dalam situasi yang berbeda. OM atau sistem keyakinan pada orang-orang bekerja dengan cara yang mirip. Cara kerja pikiran dan tindakan orang berdasarkan OM mirip dengan cara kerja aplikasi dan program berdasarkan sistem operasi HP Anda. Sahabat semua, pembahasan topik ini masih akan panjang. Namun untuk kali ini kita jeda dulu di sini. Di video selanjutnya, saya akan membahas lebih jauh tentang default atau model yang dibawa dari masa lalu seseorang akibat cara pengasuhan yang berbeda, termasuk perbedaan default pria dan default wanita, serta kelebihan dan kekurangannya. Ikuti terus channel ini dan nantikan video lanjutannya. Terima kasih.